Shalom keluarga damai yang terkasih dalam Kristus. Dalam perjalanan kehidupan rohani saya, hampir mirip dengan sebuah grafik yang naik dan turun. Ada saat di mana saya lelah, kecewa pada diri sendiri, juga pada situasi dan kondisi yang menekan, membuat saya merasa ingin menyerah dan bertanya-tanya. Puji Tuhan, di saat-saat seperti itu firman Tuhan yang pernah saya baca atau hafal justru kembali mengingatkan saya dan meneguhkan kembali panggilan hidup saya untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan dalam hidup saya. Mari kita menundukkan diri untuk berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kembali kami bersiap hati untuk berdiam diri mendengar suara Tuhan dalam hidup kami. Tariklah kami ya Tuhan untuk senantiasa dekat kepadamu dan bersandar sepenuhnya pada pimpinan dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sharing renungan pagi ini diambil dari Mazmur 139 ayat 1-4 dan ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Lanjutkan ayat yang ke-13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, selaras dengan uraian yang dinyatakan oleh Sama selama beberapa hari ini, cara Tuhan menyapa saya bukan dengan hal-hal yang spektakuler, tetapi melalui setiap firman yang saya baca atau saya hafalkan. Pada suatu saat dalam hidup saya merasa sangat tertekan sekali, tidak berdaya dan putus asa karena membandingkan kemampuan saya atau skill saya dengan saudara-saudara saya atau dengan teman yang sangat ahli. Saya merasa kecil dan tidak berarti. Lalu terpikir, untuk apa ya saya berusaha kalau toh saya sendiri kecewa dengan hasilnya. Bahkan untuk memikirkan satu ide yang baru pun saya sudah menyerah. Sampai akhirnya saya menangis dan berdoa pada Tuhan. Di saat seperti itu Tuhan menunjukkan firman Tuhan dari Mazmur 139 di atas untuk meneduhkan kegalauan saya. Mazmur 139 menyatakan bahwa Pencipta saya mengenal saya luar dalam. Bahkan Tuhan melihat selagi saya masih belum dilahirkan. Kalau disebutkan Allah menenun, itu seperti sebuah metafora, tetapi juga nyata. Hal itu menggambarkan proses penciptaan saya, proses penciptaan manusia yang rumit, ajaib, dan sangat terencana oleh Allah, di mana setiap benang atau unsur kehidupan
Kan kalau kedokteran modern mengenal kromosom, yaitu seperti benang dipasang dengan pola khusus rumit dan kompleks. Juga menunjukkan bahwa kehidupan adalah karya ilahi yang sangat luar biasa, dahsyat, unik, dan memiliki tujuan masing-masing di dalam tubuh kita. Satu persatu ditenun dengan pola seperti tenunan kain yang bermotif berbeda-beda tetapi memiliki fungsinya masing-masing. Dengan begitu berarti bahwa Allah terlibat aktif sejak awal kehidupan saya, membentuk setiap individu juga dengan rancangan yang istimewa sebelum mereka lahir. Sifat-sifat saya, karakter, talenta, ciri-ciri fisik, bentuk badan, semuanya sangat spesifik dan khas yang tidak sama dengan orang lain. Sungguh Mazmur ini begitu memukau saya, karena Allah lebih mengenal saya daripada diri saya sendiri. Seperti pemazmur, saya mengamini bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Bukan hanya sampai di sini kekaguman saya, sebab Allah juga memulai kehidupan saya dari awal sampai akhir. Maka seluruh keluh kesah, beban, dan keraguan yang begitu menyesakkan dada mulai runtuh, berganti dengan ungkapan syukur. Seberapapun kita menilai diri kita tidak berarti, atau orang lain menilai diri kita tidak berarti, tetapi saya diyakinkan bahwa Allah sendiri yang menginginkan kehadiran saya. Bahwa saya hadir di dunia ini bukanlah sebuah kecelakaan atau tidak direncanakan, bahkan juga bukan semata karena kedua orang tua saya, tetapi karena Allah sendiri yang menghendaki kehadiran saya di dunia. Karena saya miliknya, saya berharga di matanya. Pengertian yang dinyatakan sekali lagi oleh Allah dalam firman-Nya dalam kitab Mazmur ini membuka perspektif baru tentang orang-orang lain di sekitar saya, orang-orang yang berkebutuhan khusus, orang-orang yang unik, anak-anak yang disia-siakan, dibuang atau tidak diharapkan kelahirannya. Allah juga menghendaki mereka hadir. Salah satu tujuannya adalah untuk menyatakan kasih Allah yang begitu besar. Seperti kata pemazmur, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sungguh betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih karena kejadian kami sungguh dahsyat dan ajaib. Terpujilah Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.